Hai teman-teman, sahabat-sahabat semua, bertemu kembali bersama saya Agus Lipi di channel Agus L72. Ya, salam sukses, semangat dan sehat selalu untuk kalian semua. Ya, di depan kita saya sudah menempatkan sebuah bonsai dengan ID Santigi, di mana Santigi ini memang jarang sekali saya upload videonya. Memang ada beberapa video ataupun dokumentasi yang saya buat untuk bonsai ini, video dalam bentuk kolektif. Ya, memang saat itu masih dalam pembentukan gerak dasar dan kemudian beberapa pemeliharaan, dan kita membuat dokumentasi secara kolektif bonsai-bonsai ataupun bahan bonsai Santigi yang pada saat ini sudah nampak seperti saat sekarang. Ya, untuk itu saya akan melakukan pemeliharaan kembali dalam bentuk satuan, dan yang sudah saya siapkan inilah yang akan saya lakukan perawatan. Masih ada beberapa bonsai-bonsai yang saya bentuk sendiri untuk jenis atau ID ini, tapi saya akan mulai dulu dari bonsai yang ini. Ya, mungkin ada beberapa hal yang akan saya kerjakan, yaitu saya akan membuka kawat wiringnya. Ya, memang sih sudah lama sekali saya membiarkan kawat wiring menempel pada percabangan ataupun batangnya. Itu sudah sangat masuk, dan ini bisa saja menyiksa dari tubuh dari bonsai ini. Jadi saat ini saya akan membuka wiringnya karena sudah sangat tidak efektif lagi. Saya kira percabangan ataupun batangnya ini sudah permanen bentuk yang kita arahkan. Nah teman-teman, saya sudah menyelesaikan membuka kawat wiring. Hanya ada beberapa saja yang saya biarkan karena ini masih ya longgar. Ini termasuk perantingan yang kecil-kecil. Jadi seperti ini teman-teman, hasil dari membuka kawat wiring. Nah setelah ini saya akan merapikan tunas-tunas yang tumbuh di sekitar percabangan ataupun perantingan-perantingan yang tidak kita perlukan. Jadi ada beberapa seperti ini contohnya. Ini cabang satu, cabang kedua, kemudian ke arah top mahkota. Ada beberapa percabangan pendukungnya. Kemudian di sini masih belum jelas ya, karena ini seharusnya lebih subur lagi. Kemudian kita bentuk di sini ada semi mahkota. Oke teman-teman, saya akan membersihkan dan kemudian langsung saya lakukan ya beberapa perapihan untuk daun-daunnya, agar daun-daunnya semakin mengecil karena ini sudah benar-benar kecil. Dan kemudian untuk mengantisipasi juga perantingan yang berlebihan panjang, karena semua perantingannya sudah menghadap ke atas. Jadi kalau terlalu panjang juga nggak enaknya. Saya sudah menyelesaikan seluruh dari perawatan bonsai ini dengan melakukan unwiring, kemudian menseleksi tunas-tunas yang tidak kita gunakan di bonsai ini, dan kemudian kita pruning, ya pruning tipis-tipis agar percabangan ataupun perantingan dari bonsai ini akan semakin merapat atau memendek, dan tentunya dengan harapan juga daunnya semakin kecil. Walaupun ini sudah benar-benar kecil, nah jika tambah kecil akan menghasilkan bonsai yang lebih terlihat cantik lagi. Nah ini teman-teman, ini adalah salah satu dari bonsai programan hasil dari cangkok yang sebesar pensil, dan perkiraan ini sudah 2 tahun dari cangkok. Ya, jadi apapun yang kita miliki kemudian kita kerjakan, dan pada awalnya kita memberikan gerak dasar terlebih dahulu, kemudian kita konsep apakah bonsai ini di konsep on the rock, informal ataupun formal. Ya,
itu tergantung selera kita, ataupun kita lihat dari kemungkinan karakter bahan bonsainya. Ya kalau bahan bonsainya cocok untuk cascade atau untuk on the rock dan lain-lain, kita arahkan ataupun kita konsep dengan maunya pohon. Ya ini teman-teman. Ya kita akan lihat lebih dekat sebelum saya mengakhiri video ini, agar kalian pun bisa melihat secara dekat detail dari bonsai ini, apakah semakin membaik ataukah malah berkurang nilainya karena kita mengurangi percabangan-percabangannya. Mari saya ajak kalian untuk mendekat atau melihat lebih dekat. Iya, bonsai Santiki dengan konsep on rock, yang mana saya menempelkan atau menyandarkan bonsai ini di posisi sela-sela dari batu karang, dan kemudian di sini saya sebenarnya sudah pisah ya akar-akarnya, tetapi ada akar yang sepertinya mengering dan mungkin ini tidak berfungsi lagi. Nggak masalah, karena bonsai adalah sesuatu yang fleksibel yang bisa kita bentuk lebih menarik apabila sesuatu telah hilang. Nah ini akar yang ke belakang, karena ini masih ada bagian yang dipendam, dan kemungkinan setelah masuk ke dalam pot ya kita akan memperlihatkan bonsai ini tampak depannya dari sini. Ya, kemudian di sini ada 3 cabang yang dominan, bisa saja kita sebut dengan triple 1. Kemudian di sini ya masih kita harus carikan ini nanti mana yang kita akan fokuskan untuk membuat mahkota semu di sini. Karena kalau kita lihat lekuk, kemudian di sini ada tajuk. Nah, disinilah lekuk dari mahkota semunya, baru menurun dengan tajuk-tajuk yang tipis. Karena bonsai ini condongnya ke arah kiri atau kanan dari bonsai. Jadi di sini hanya memendek, kemudian memberikan aksen yang mungkin pemanis dengan mahkota semunya yang kecil. Nah, kemudian untuk yang ke atas tentunya menjadi top, ya top mahkota yang nantinya akan mendominasi seluruh bagian dari bonsai ini. Kemudian batang yang menggantung ini atau yang menjuntai ini menjadi batang second atau batang kedua yang sudah ya bisa digolongkan memiliki mahkota yang mungkin lebih besar dari batang yang ini. Jadi setelah akhir dari percabangan ataupun tajuk di atas atau top mahkota ini, di sini bisa kita bentuk mahkota yang lebih besar daripada yang di sini. Ya, kita bentuk mahkota di sini baru tajuk-tajuk sampai di ujung. Nah, itu gambarannya teman-teman. Jadi ya gimana kita bisa memandang sebuah bonsai menjadi semakin lama semakin baik, walaupun itu hasil dari cangkok sekalipun, sebesar apapun juga. Ya, karena ini sebesar pensil ataupun mungkin lebih kecil lagi. Dan sekarang sudah menjadi bonsai yang nah seperti ini, sudah diarahkan, kemudian sudah dibentuk sesuai dengan kemauan bonsai dan kemauan kita juga. Ya, ini dikolaborasikan antara kemauan bonsai dan kemauan kita, sehingga kita asik memandangnya dan kita puas dengan hasil karya kita. Ya, kita lihat keliling. Nah, ini tampak depannya, kemudian kita putar ke arah jarum jam. Ini kanan sudut pandang kita atau di kiri bonsai. Kemudian tampak belakangnya memang masih terlalu lowong itu ya, karena waktu saya mewiring batang yang ini saya masih belum lihai untuk memberikan lekuknya, karena saya takut terjadi krek ya. Di sana sudah ada bagian yang krek dan kemudian saya bantu. Kemudian di sini ya, di sini ini saya kehabisan tempat karena ini sudah batasi gerak untuk memberikan gerak lagi kepada bahan bonsai ini. Pada waktu itu ya disebut bahan, mungkin sekarang sudah hampir lah menjadi bonsai, ya kita sebut saja bonsai. Nah, jadi seperti itu. Ini tampak belakangnya. Kemudian kanan bonsai atau kiri kita. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi batang yang ini masih belum terlihat subur. Dan karena ini juga musim hujan, saya juga masih belum mengetahui benar ya karakter dari bonsai ini. Karena pada saat musim kemarau bisa tumbuh dengan sangat subur, karena mungkin saja ya yang saya pelajari dari media tanamnya, ini media tanam yang bagus untuk musim kemarau karena bisa menyimpan air dan kemudian keasaman dari medianya ini dinetralisir oleh sinar matahari. Tapi begitu masuk ke musim hujan ya memang kurang kesuburannya, karena ya tadi mungkin keadaan
media juga terlalu asam, dan kemudian sinar matahari sangat minim. Itu yang menyebabkan ya daunnya seolah-olah berguguran dan masih tersisa daun-daun yang ada di ujung-ujungnya. Jadi ini sudah termasuk bagus karena ada beberapa juga yang daun-daun besar atau daun-daun pokok dari perantingannya itu lepas-lepas dan menyisakan hanya di ujung-ujung. Ya, banyak itu ya. Kemudian kita putar kembali ke tampak depannya. Ya, ini kembali kita ke tampak depan seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, saya kira saya cukupkan dulu video kali ini. Semoga apa yang saya kerjakan atau yang saya dokumentasikan ini memberikan kalian motivasi belajar bonsai dari ID apapun dan dengan karakter apapun, sehingga kita banyak mengetahui dan banyak belajar tentang berbagai macam ID bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.